kalau kita melihat kondisi daripada makroekonomi, pada saat ini di Cina sedang ada regulasi baru untuk mencegah terjadinya kebocoran daripada data-data yang berhubungan dengan digital. Jadi ini membuat investor di seluruh dunia itu aware terhadap yang terjadi di China. Nah, sehingga proksi dari saham teknologi atau proksi dari perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi itu selain India, selain China itu apa? Salah satunya ada India dan Indonesia. Nah, sehingga saya melihat bahwa potensi yang ada di saham-saham teknologi untuk Indonesia itu just early, sehingga ini masih merupakan sebuah awal dan Mhm, prospek ke depannya masih panjang. mhm. Kalau kita melihat prospek ke depannya yang masih panjang dan ini memang masih awal, apakah, awalnya nggak terlalu tinggi nih Mas Michael dibandingkan dengan kondisi fundamentalnya? Karena kalau kita lihat indeks sektor teknologi 1 tahun ini memang kelihatan naik terus nih, kan, suatu hari dikatakan ada yang namanya pullback gitu. Nah, apakah para sobat cuan kita perlu nih untuk mewaspadai pullback-nya saham teknologi ini? Oke, jadi jika kita menghitung valuasi daripada perusahaan teknologi ya, terus terang valuasi cara metode perhitungannya itu amat berbeda dengan perusahaan Mhm, konvensional. Yang perlu kita ketahui adalah perusahaan teknologi hampir semuanya akan terlihat over value jika dibandingkan dengan perusahaan konvensional. Maka dari itu kita mesti tahu banget yang namanya 3E. Apa itu? Saya selalu menetapkan hal seperti ini. Yang pertama adalah ekosistem, di mana saat ini tuh banyak perusahaan yang ngaku-ngaku digital. Dia punya aplikasi dibilangnya dia goes to digital, padahal suatu perusahaan bisa dikatakan digital jika dia mempunyai ekosistem. Yang kedua adalah equity, di mana sekuat apa sih permodalan, karena kita tahu perusahaan teknologi rata-rata kan merugi. So, mereka mesti memiliki permodalan yang kuat. Yang mhm. terakhir adalah expectation, di mana kita perlu melihat bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan ini dan apa yang perusahaan ini bisa berikan terhadap masyarakat. Jadi 3E ini amat penting untuk teman-teman ketahui. Melihat calon emiten teknologi dari sisi valuasi konvensional seperti rasio profitabilitas, EV atau EBITDA, itu apakah, bisa begitu kita melihat valuasinya dari rasio-rasio tersebut? Oke, mungkin dengan rasio-rasio dari perusahaan konvensional yang kita ketahui seperti PER, kemudian PBV, discounted cash Mhm, flow. Nah, itu mungkin tidak relevan jika digunakan di perusahaan teknologi. Tapi yang paling relevan itu memang bisa EV per EBITDA. Tapi begini, jadi untuk perusahaan teknologi itu setiap perusahaan itu memiliki cara perhitungan valuasi yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, mungkin digital banks. Untuk digital banks biasa ada yang pakai customer lifetime value atau dividend mhm, discount model, atau ada yang pakai average deposit per customer. Sementara untuk e-commerce ada yang pakai GMV, TPV, kemudian ada yang price to sales. Sementara untuk telehealth banyak yang pakai price to sales. Jadi untuk perhitungan valuasi dari perusahaan teknologi itu memang berbeda-beda di setiap sektor. Dan jika kita menggunakan rasio-rasio lama, maka tidak akan relevan. Maka mungkin kita nggak akan bisa menemukan saham ini bisa menemui harga wajarnya jika menggunakan rasio daripada perusahaan konvensional yang biasa kita gunakan di perusahaan konvensional. Mas Michael, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, bener nggak sih ini saham-saham teknologi cuma jadi buruan manajer investasi? Nah, berdasarkan riset yang sudah pernah ada, ya, saya nggak Mhm, sebut dari mana, tapi 90% manajer investasi itu setuju terhadap listing perusahaan teknologi. Alasannya kenapa? Karena begini, Mas, perusahaan teknologi kita ketahui saat ini di Indonesia itu kesusahan likuiditas, sehingga kebanyakan IPO yang akan terjadi di perusahaan tech ke depan itu sudah mengadopsi regulasi baru, di mana mereka wajib memiliki likuiditas yang tinggi, sehingga ini memudahkan manajer investasi untuk melakukan investasinya terhadap bursa kita. Nah, kita tahu manajer mmm, investasi itu memiliki dana yang di atas rata-rata kalau dibanding dengan retail jauh. Nah, maka dari itu mhm, mereka juga mesti memperhatikan yang namanya weighting. Nah, for your information ya, di China Nasdaq itu rata-rata weighting daripada perusahaan digital atau perusahaan teknologi itu lebih daripada 20%. Di Indonesia mhm. berapa sih? Enggak lebih dari 2%. Nah, itu alasan kenapa perlu adanya eh,
regulasi ulang untuk mengatur perusahaan teknologi di mana porsinya lebih besar. Jadi jika dikatakan manajer investasi yang menjadi buruan manajer investasi, ya itu benar. Meskipun Mhm, tidak semua manajer investasi suka sama perusahaan teknologi. Tapi mhm. jika mereka mengacu kepada regulasi bursa, jika bursa mengadopsi weighting yang besar, apalagi dengan adanya aturan free float yang baru, maka sudah pasti manajer investasi akan mengalokasikan porto dia ke saham-saham konvensional, ke saham-saham yang berbasis teknologi. Mhm. Berarti ke depannya ini emiten-emiten teknologi bakal semakin dilirik begitu ya oleh para sobat cuan dan juga investor. Oke, Mas Michael, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya adalah kenapa investor-investor value investing kurang suka nih katanya atau tertarik dengan saham teknologi? Oke, oke, majority majority value investor itu masih menggunakan matriks lama, yaitu menggunakan Mhm, pendekatan PER, PBV, discounted cash flow. Nah, itu akan amat tidak cocok terhadap perusahaan teknologi, karena kita tahu rata-rata perusahaan teknologi itu belum membukukan keuntungan. Mereka itu mhm, masih fokus untuk mencari customer, mereka masih fokus untuk burn money, sehingga ketika kita masih dalam early stage, maka untuk membekukan keuntungan itu needs a long time. mhm, Nah, dalam masa ini, jika harus menunggu mereka IPO, maka itu akan memerlukan waktu yang lebih panjang lagi, Mas. Nah, sementara di mhm, tahun 97, 96 atau 93-an itu di Dow Jones saja sudah ada listing daripada Amazon. Nah, kita mhm, di tahun 2020, 2021 baru listing daripada Bukalapak. Nah, kita itu udah ketinggalan berapa puluh tahun sebenarnya. Sehingga kemarin tuh ada regulasi dari OJK bahwa perusahaan yang merugi pun boleh melakukan IPO asal memenuhi beberapa kriteria. Nah, salah satunya itu adalah likuiditas. Jadi, ya memang value investor rata-rata belum mengadopsi metode-metode perhitungan valuasi yang baru, sehingga kebanyakan bagi mereka, bagi hitungan mereka, bagi hitungan seorang value investor, maka saham-saham teknologi akan overvalue. mhm. Nah, langsung saja nih kita tanya emiten-emiten mana yang menarik untuk para sobat cuan dan juga tips yang perlu diperhatikan oleh sobat cuan dalam memilih emiten teknologi. Oke, jadi kalau mungkin emiten pilihan saya saat ini ya, untuk bank digital itu saya menjatuhkan pilihan saya ke BBYB. Kenapa nggak Arto? Karena Arto itu sudah mencapai target penjualan, target daripada price-nya, yaitu di 17.000 dan 19.000. BBYB sendiri itu memiliki ekosistem yang dibentuk dari P2P, di mana kita tahu backingan daripada BBYB atau equity daripada BBYB itu disupport oleh Akulaku. Akulaku ini milik Ant Financial. Ant Financial kita juga tahu itu punya Alibaba. Sehingga secara ekosistem, secara equity, dan secara ekspektasi, maka Mhm, BBYB masuk ke dalam salah satu top pick saya. mhm. Baik, Kemudian ada berarti Bufin. Hmm, silakan Mas Michael. ya, kemudian oke. Kemudian ada Bufin di mana pendanaannya akan dilakukan oleh salah satu grup besar yaitu Gojek dan Arto, di mana mereka mempunyai equity-nya juga dan mempunyai ekosistem yang sebagai support daripada Bufin. Saya memperkirakan Bufin dan BBYB itu menjadi salah satu pionir teknologi untuk tahun-tahun ke depan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.